محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sehat Pak nggih, Bu? Menawi dipun leti masalah nikmat Allah sehat, jawabanipun niku menawi tiyang Islam niku kedahipun alhamdulillah bil khair utawi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini dijok kese tinggi syukur. Kali ini mulai tenan apa nggih? Dipun Pak Bu sehat? Alhamdulillah sehat. Sami Pak Bu nggih kang isi sehat. Sanajan yo jane berker yo tetep sehat nyatane isih sakit. Hadir di majelis ilmu niki ini Pak nggih. Ya kita syukuri sedaya rahmat Allah ingkang arupi nikmat iman, Islam, sarasan, kesempatan sedaya wau mboten sanes awit rahmatipun Allah yang dipun paringaken dhateng kita sami. Wajib kita syukuri sebab kula panjenengan sami menika mboten saged nampa-nampa menawi mboten saking karunia Allah. Termasuk kehadiran kula panjenengan sami wonten ing majelis ilmi menika mboten saged kita rawi menawi mboten angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita syukuri. Salawat serta salam mugi tansah dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng para ahli keluarganipun, sahabat-sahabatipun, dhateng para tabi'in lan pendherekipun sedaya. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami ugi termasuk pendherekipun Rasulullah ngantos akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Injing menika kula badhe menyampaikan suatu kajian ingkang nalika semanten disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Madinah nalikanipun Rasulullah menika rawuh utawi datang kepada orang-orang Madinah yang pada saat itu Rasulullah SAW menghadiri orang-orang Madinah dalam rangka hijrah dari Mekah. Menika dipun riwayataken dening sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an, piyambakipun berkata, nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang datang berduyun-duyun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk saya Abdullah bin Salam gitu. Dan saya perhatikan betul bahwa wajah Rasulullah itu adalah wajah yang bukan seorang pendusta. Karena dulu kabarnya orang-orang kafir musyrikin Mekah mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah pembawa ajaran, bahkan dikatakan sebagai orang yang majnun, orang yang gila begitu kan. Abdullah bin Salam ini baru melihat wajah Rasulullah itu sudah tahu bahwa Rasulullah ini adalah seorang yang jujur, bukan seorang pendusta.
Lajeng piyambakipun menika Abdullah bin Salam ini melihat Rasulullah berkata kepada orang-orang Madinah, orang-orang Ansor pada saat itu. Apa sabda beliau? Ini maka camkan ini nanti yang akan saya sampaikan, kita kupas nanti, yaitu ayyuhan nas at'amu ta'am wasilul arham wa absus salam wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna al jannah bisalam. Wahai manusia, sedekahlah kamu dengan makanan. At'am ta'am. Lajeng wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi, sambunglah tali kekeluargaan. Lajengipun absus salam, tebarkan salam, sebarkan salam. Lajeng wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan sholatlah kalian pada malam hari dikala orang lain tertidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu semua akan masuk surga dengan aman. Ibu bapak sedaya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, monggo kita camkan sabda Rasulullah ini yang disampaikan pada waktu itu kepada kaum Ansor, orang-orang Madinah. Yang pertama tadi adalah bersedekahlah dengan makanan. Kula penyesami dipun perintah kalian Allah lewat Rasulullah ini untuk bersedekah, banyak-banyak bersedekah dengan bahan makanan. Menapa kemawon, bahkan petunjukipun Rasulullah nalikanipun ibu-ibu terutama ibu memasak kon ngokehke duwe, uahnya diperbanyak. Dalam rangka apa? Untuk memberi kepada orang lain. Ini strategi Rasulullah. Kenapa dengan duduh? Sebab duduh itu kan barang sing babar gampang, sing penting bumbune enak, najan apa sithik ning ngeratani. Itu sedekah, sedekah. Ning nek saiki ya saya yakin ora mungkin wong ngeteri kudu duduh tok. Mungkin gitu ya. Itu minimal begitu. Ini saking pentingnya. Ini bisa diberikan kepada tetangga, kepada saudara, pun monggo dengan bahan makanan apa saja yang kita punya. Ini kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak bersedekah. Terutama datang kaum ibu-ibu nyun pamun Bu. Nalikanipun Rasulullah menika Isra Mi'raj kan, ya Mbak Ibn menika melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum wanita, dan kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang fakir. Dalam hadis lain disebutkan orang-orang miskin kebanyakan. Kenapa demikian? Tentang keterangan suatu hadis pun sebatakan bilih atahipun kaum laki-laki masuk neraka itu adalah karena godaan wanita. Kedua, karena mohon maaf lagi ini Bu, wanita itu banyak yang tidak bersyukur kepada suaminya. Keterangannya hadis itu disebutkan
kebaikan suami yang beribu-ribu mungkin banyaknya, dengan kesalahan satu kali kesalahan suami, kebaikan yang 1000 tadi sudah tidak tampak pun ora ketok. Jadi wong lanang kuwi wis berbuat baik, mungkin mencari nafkah, mungkin sudah belanja, opeh dan lain sebagainya, ini kesalahan sidik wae. Ini menyebabkan hancur semua. Dan juga perempuan itu kan tidak total, utawi tidak bisa beribadah dengan terus-menerus seperti laki-laki, terutama masalah-masalah sholat atau puasa. Karena apa? Wanita minta kodrat, kedatangan tamu datang bulan, sehingga ada kelemahan di situ. Lah, niki Pak Bu, saged kita tutup, terutama ibu-ibu ini, dengan banyak-banyak bersedekah. Ini dianjurkan begitu. Untuk menutup kesalahan-kesalahan ini, kangge nutup kesalahan menika, ibu-ibu dianjurkan banyak-banyak bersedekah. Ojo iman-iman Bu, ampun iman-iman, jangan menyepelekan masalah sedekah. Ingat di dalam surat akhir-akhir surat Al-Munafiqun itu sebataken, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan aku perintahkan pada manusia untuk bersedekah, menginfakkan sebagian hartanya sebelum mereka menyesali dengan datangnya ajal, dengan datangnya kematian, dengan datangnya maut. Mereka kemudian berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya, sekiranya engkau undur ya Allah, kehidupan saya tidak engkau cabut saat ini, engkau undur. Padahal mereka sudah meninggal ini. Seandainya diundur, diperpanjang lagi umurnya, apa yang mereka katakan? Mereka pertama yang akan dia lakukan adalah bersedekah dan akan berbuat soleh. Wa akum minas sholihin, dan saya akan berbuat soleh. Penyesalan itu biasanya berada di ujung-ujung akhir kehidupan, yang pada saat itu sudah tidak ada taubat lagi. Apalagi penyesalan di akhirat sudah tidak ada mboten wonten gunanipun, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Ini menunjukkan bilih bersedekah dengan bahan-bahan makanan dan apa saja, mungkin tersenyum tapi dalam keterangan ini adalah dengan bahan-bahan makanan, ya, itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa bersedekah ini akan membuat hubungan seorang dengan orang lain itu akan semakin rapat. Dengan makanan manusia itu bisa bergaul dengan baik. Banyak contoh bahkan mungkin sudah pernah kita lakukan. Ketika seseorang mengundang orang lain untuk makan, atau ya sambil ngobrol ada makanan, itu kan akan berbeda dibandingkan dengan gur kosong. Mungkin apa enggak Pak ini? Kan jelas ini. Makanya perintah Rasulullah kepada orang-orang Madinah pada saat itu, termasuk Pulau Penjalan Sedoyo, untuk banyak-banyak bersedekah. Ini mari kita amalkan di dalam kehidupan kita dengan sedekah apa saja. Bahkan tersenyum pun, bermuka manis kepada kawan ketika bertemu, niku termasuk sedekah. Jangan meremehkan masalah ini.
tadi pun kula sampaikan wonten ing akhir-akhir surat Al-Munafikun itu bahwa orang-orang yang meninggal dunia, yang di dunia itu belum pernah berbuat kebaikan, terutama bersedekah, mereka akan kembali menginginkan dikembalikan, diberi umur yang lebih panjang hanya untuk bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tetapi waktunya sudah habis. Nah ini, mumpung kita masih diberi kesempatan umur panjang, monggo mboten guru-guru tok, bapak-bapak ngeten banyak-banyak bersedekah kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin orang lain. Mari, ini harus betul-betul kita amalkan dalam kehidupan bersama. Itu yang pertama. Okay. Terus at'amit ta'am. Selajengipun kanggo kalih Rasulullah menika menyampaikan kepada penduduk Madinah, wasilul arham, sambunglah tali silatu rahmi, sambunglah tali persaudaraan, jangan memutus tali silaturahmi, jangan memutus persaudaraan. Ini kita perhatikan betul-betul. Karena agama ini Pak Bu, ketika terjadi suatu permusuhan tidak akan jalan. Seseorang misalnya berada di lingkungannya, padu wae karo kancane, padu wae dengan tetangga dan sebagainya. Ketika akan berbuat suatu kebaikan, misalnya mendatangi pengajian, mereka akan berpikir dua kali. Aku rono kok ketemu kae, mesti ora dari. Ketika semua berpikir seperti itu, maka dia tidak akan mendatangi suatu majelis ilmu atau majelis yang mengajarkan ilmu agama. Berarti menghalangi dari kebaikan. Di samping itu juga orang-orang yang orang rukun istilahipun banyak bertengkar, ini biasanya tidak ada keberkahan di dalam kehidupannya. Maka di dalam Islam Rasulullah itu menganjurkan, ketika kita padu wis cukup telung dino, nek wis kudu rukun mulai. Ngeten kita ngeten harus diselesaikan. Biasa orang itu selek, terutama antara keluarga, mungkin suami istri. Bangun nek kula yo ora tau padu bojo kula. Nah, sebenarnya sing sampun gadang kan kadang-kadang ya pernah ya suatu kesalahpahaman dan lain sebagainya, itu sering, itu biasa. Tapi harus segera rukun kembali, segera meminta maaf. Karena apa Pak Bu? Silaturahmi itu banyak sekali faedah manfaatnya. Di antaranya adalah sebagaimana hadis yang disampaikan dari sahabat Anas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, disebutkan sok sapa wae sing padha kepengin dilapangin rezekine lan ditambah umure atau dipanjangke umure, maka hendaklah kamu sambung tali silaturahmi. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubasatan lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falsila rahimah. Bapak tak ketong saking sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, bila sok sapa wae sing padha kepingin
dilapangke rezekine, dimudahke rezekine, lan didawake umure, maka hendaklah ia banyak-banyak menyambung tali silaturahmi. Niki Pak Bunda, tidak kepingin bodoh rezeki niki semulur, terutama sing juara dagang niku nggih. Nah, kepingin laris dagangane banyak-banyak, bersedekah dan bersilaturahmi, wis nanti akan dijoli, ojo iman-iman. Banyak silaturahmi, menyambung tali persaudaraan dengan saudara dengan orang lain. Sing gampang wae cara dicontohke, banyak mencontohkan itu ya nek wong bertamu misalnya ketika dia mendatangi saudaranya atau bertamu kepada kawannya, wis begitu tekan nggone mesti wis di suguh diaruh. Nggih ta Pak nggih? Wis metu wedang, metu panganan dirigen-rigenke. Jane nalika nek omah niku dhewe mungkin wis ora pengen mangan apa-apa, nggih kadang-kadang sing di omah niku ning gandeng enek tamu dirigen-rigenke piye supayane tamune seneng. Ini sudah menunjukkan adanya rezeki. Kenapa dipanjangkan umurnya? Dengan orang itu ijek gelem berhubungan dengan orang lain, Pak Bu. Ini berarti cara urip iki jek guna. Wong ki nek gunane urip iki apa? Masih mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Itu seakan-akan ya umpama umurnya itu sudah ditentukan sekian nanti akan meninggal, itu seakan-akan kehidupannya panjang sekali. Atau mungkin juga orang-orang yang suka menyambung silaturahmi ini meskipun dia meninggal tetapi namanya masih dikenang. Hingga seperti seakan-akan umurnya itu panjang, seperti itu. Oleh karena itu bersilaturahmi ini sangat-sangat penting bagi kita. Karena apa? Itu tadi salah satunya mendatangkan rezeki dan perpanjang umur kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silaturahmi itu di dalam hadis itu diriwayatkan orang yang mendatangi saudaranya untuk beranjang sana atau bersilaturahmi kepadanya berada di dalam kurfatul jannah. Disebutkan berada di dalam kurfatul jannah. Lajeng para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurfatul jannah itu?" Lajeng Rasulullah menjawab, kurfatul jannah itu adalah taman di surga yang berbuah. Artinya taman-taman yang ada di surga dan berbuah. Artinya ketika seakan-akan orang bersilaturahmi itu berada di dalam suatu keadaan yang menyenangkan. Kita bayangkan ketika kita berada di taman buah. Ngebunyang taman buah, kemudian di situ banyak sekali buah-buah. Ketika di dunia saja kita masuk kebun durian, senas kebun durian nggih, kebun durian. Nah, kebun durian teng Jakarta, nek mlebu mriku nggih kirangan nggih. Masuk ke kebun durian atau mungkin kebun mangga atau mungkin suatu tempat yang di situ ditanami buah-buahan dan berbuah semua. Kita akan senang. Kenapa? Karena setiap saat kita menginginkan kita bisa memetiknya. Padahal di surga itu di dalam surat Al-Waqiah itu diriwayatkan di sana ada pohon, suatu pohon sing kena nggo musir jenama di sini. Pohon apa itu? Pohon apa? Sing kena nggo nambani? Lho. Udah bilang sing ditandur ki nek taut ya lho. Lho. Sing enek rine pohon bidara. Di surga itu nanti akan tumbuh pohon bidara. Dan tetapi
dijelaskan di situ bahwa pohon ini tidak keluar durinya, orang metu rine, bahkan di setiap cabang-cabang yang kecil-kecil itu akan muncul buah-buahan yang berbagai macam warna buah. Dan di situ ketika dipetik akan tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi. Dalam surat Al-Qiyamah begitu. Jadi ada pohon bidara sing wis ora berduri, sing wis halus, tetapi nanti di situ akan keluar buah. Dan buah itu tentunya tidak seperti di dunia ini. Hakikatnya seperti itu dan dikenal manusia, tetapi hakikatnya itu nanti urung tahu dengar, urung tahu dilihat, bahkan urung tahu nggak bisa dibayangkan lagi. Itu nanti akan ada seperti itu. Jadi orang-orang yang bersilaturahmi itu nanti tadi disebutkan akan berada di Turfatul Jannah. Apa itu Turfatul Jannah? Yaitu Rasulullah menghentikan Turfatul Jannah itu adalah taman-taman di surga yang berbuah. Itu di antara. Kemudian yang ketiga, orang yang silaturahim itu, Bapak Ibu sekalian, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang akan saya bacakan, artinya saja berapa terketor. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang laki-laki berziarah atau mengunjungi saudaranya di kampung lain, maka Allah menyuruh seseorang malaikat menemuinya di tengah perjalanan. Ketika malaikat itu bertemu dengan orang tersebut, malaikat itu berkata, "Kamu mau kemana?" Jawabnya, "Aku mau mengunjungi saudaraku di kampung sana." Berkata malaikat, "Apakah kamu berhutang budi padanya sehingga kamu akan membalas kebaikannya?" Jawabnya, "Tidak. Aku mengunjunginya karena aku mencintainya semata-mata karena Allah." Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah." Yang maksudnya, jadi orang yang bersilaturahmi itu akan dicintai Allah sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya yang keempat, bahwa salah satu bentuk berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal, di samping menyolatkan jenazahnya, mendoakan, kemudian adalah menyambung tali silaturahmi terhadap saudara-saudara dan sahabat-sahabat dari orang tua. Jadi bentuk dari kita berbakti kepada orang tua ketika setelah meninggal dunia, salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi dari keluarga, entah bapak atau ibu kita, bahkan dari sahabat-sahabat singkulino dulu bergaul dengan bapak ibu. Bagaimana caranya? Berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada saudara-saudara mereka. Mungkin tadi dengan cara memberi, dengan cara berkunjung, silaturahmi, mengabarkan dan sebagainya. Ini salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ini salah satunya. Dan foto awan kita percepat saja ya. Kemudian kita lanjutkan, tadi adalah yang pertama itu at-ta'am, bersedekah, kemudian yang kedua bersilaturahmi, yang ketiga afsus salam, kon podo nyebarke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa? Sesama muslim. Tidak ada kewajiban kepada selain muslim. Tapi kita selama muslim sama orang Islam
wajib kita menebarkan salam, dan bagi orang yang mendengarnya atau yang diberi salam wajib menjawab. Sunnah kita memberi salam, tetapi kita wajib ketika menjawab salam. Makanya janganlah kita menjadi orang yang pelit. Siapa orang pelit itu? Ketika saudara kita muslim memberi salam, dia tidak mau menjawab. Padahal dia didoakan kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan kepadamu, rahmat Allah kepadamu, barakah Allah kepadamu. Seharusnya ketika diberi salam seperti itu, didoakan seperti itu, ganti menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya begitu. Ini kita sebarkan. Ini perintah Rasul, tidak hanya sekedar apa ya istilahnya ini ya, selamat pagi, selamat dan lain sebagainya. Bukan sekedar sapaan. Tapi ini perintah Rasul, di situ ada doanya, di situ ada berbagai macam kebaikannya. Caranya bagaimana? Wong sing berkendaraan punya kewajiban ngei salam karo sing wong mlaku. Sing wong mlaku wajib ngisi salam terhadap orang yang duduk. Itu wong sing sithik wajib beri salam kepada sing wong akeh. Tapi hakikatnya sebenarnya tidak harus seperti itu juga. Maksudnya sapa wae sing disi salam itu akan lebih baik. Mula saiki nek wong bertamu Bapak Ibu yang goni saudaranya atau orang tua dan sebagainya, ketika duduk-duduk ya aja kula nuwun. Diutamakan Assalamualaikum. Perkara kula nuwun nusul Assalamualaikum, kula nuwun, pengen loro-loro niki mboten napa. Ning kita utamakan dulu yang ada pahalanya, yang dituntunkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Kalau dikomplit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mboten napa. Saya itu. Bahkan mencuri yang tidak dosa itu adalah mencuri salam. Loh, nyolong salam ini Mas. Udah nyolong godong salam itu senas lho. Nyolong salam. Artinya ketika ada orang lain menebarkan salam kepada orang lain, kita mendengar, kita menjawab. Pemane kita baru berada di sekitar rumah seseorang, kemudian ada tamu di rumah itu. Assalamualaikum. Kalau bisami ngurungokke. Waalaikumsalam. Arpo ora ditujukan kepada antum, ora ditujukan kepada Anda, tetapi akan berpahala. Ini jenenge mencuri salam. Oh, mulane nek nyolong kuwi nyolong salam bae ora sah. Nyolong godhong liya itu tidak boleh malah ini. Nah, itu diantaranya. Kita percepat saja. Yang terakhir yaitu sholat malam atau sholat tahajud. Nah, ini kita latih juga karena ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Orang kulino tangi ini ya juga sulit. Ini sholat tahajud caranya wis do ngerti kabeh, seperti sholat tarawih itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Nah, terserah mau berapa terserah, tetapi nanti kita tutup dengan witir kan. Bahkan kalau kepepet ngibur karek 2 rakaat ya enggak apa-apa. Kalau sarpatan subuh, sholat 2 rakaat, sholat tahajud, kemudian ditutup dengan witir 1 misalnya gitu, enggak apa-apa. Ini anjuran yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini tidak pernah meninggalkan kebiasaan sholat tahajud ini. Maka kita juga berusaha bagaimana caranya kita bisa bertahan untuk melakukan sholat tahajud di waktu malam. Caranya podo kaya kados sholat tarawih niku Mbak nggih. Dadi nek kira-kira wis kepepet tenan ora kudu 11, tidak harus berapa enggak, tapi yang penting itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Nanti kita tutup dengan witir 1 atau 3 atau monggo terserah panjenengan. Nah, ini semua tadi di akhir-akhir hadis tadi disebutkan tadkhulunal jannah bisalam. Maka kamu akan masuk surga dengan aman. Nek kuwi to tindakne sing papat mau.
Napa Pak? Siji bersedekah, loro silaturahmi, telu menebarkan salam, empat sholat malam. Salah satu saja, bahkan nek iso ya kabeh, salah satu saja itu akan luar biasa membawa berkah di dalam kehidupan kita. Terutama jelas bahwa besok kita ora kapusan ketika berada di akhirat, asal saja syarat utamanya harus dipenuhi. Apa itu? Satu, iman. Itu harus syarat utama dipenuhi. Kudu iman tenan, beriman kepada Allah. Jelas beriman. Yang kedua harus ikhlas karena Allah. Yang ketiga harus ittiba Rasul. Lagi mau kan perintah Rasul. Ittiba Rasul lagi mau jelas nih. Ini maka dijamin masuk surga, aman Pak Bu. Pun sing pripun mulai. Nah, cuma kedudukan kita besok di akhirat, kedudukan kita besok di surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal-amal yang kita lakukan. Jadi podo-podo mlebu swarga tingkatane besok nek kono ya beda. Itu ning sak elek-eleke, sak rendah-rendahe surga itu kekuasaan seorang raja di dunia lipat 10 lagi, lipat 10 lagi, lipat 10 lagi, saking luar biasanya. Sak elek-eleke, sak rendah-rendahe Pak. Apalagi nanti tingkat-tingkatnya lebih atas lagi. Ngeten Pak Bu nggih. Jadi sedikit menika sekedhik menika kalau sampai akan nalikanipun Rasulullah mendatangi kaum Madinah. Beliau berpesan 4 hal ini tadi, mari kita laksanakan semampu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita tutup ganti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.